umat Allah ini berkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Anas Dikia dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Surat kabar Washington Times 30 Juli 1996 menuliskan riset yang dilakukan oleh Profesor Dr. Jeffrey Levin dan Dr. David Larson. Hasilnya, apabila orang membaca Alkitab secara teratur, bukan saja baik bagi jiwanya tetapi juga baik bagi tubuhnya. Mereka melakukan riset atau penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama berbulan-bulan. Ditemukan bahwa dari mereka yang membaca Alkitab secara teratur, tingkat depresi lebih rendah, jarang yang kecanduan obat terlarang maupun alkohol, jarang terjadi perpecahan dalam pernikahan atau perceraian dalam pernikahan, dan tingkat kesehatan akan menjadi jauh lebih baik. Jadi berdasarkan penelitian tersebut diketahui ada kuasa dari membaca Alkitab, yakni mengantisipasi stres, mengantisipasi narkoba, mengantisipasi perceraian, dan mengantisipasi sakit penyakit. Jadi Alkitab telah menjadi antisipasi untuk hal-hal yang buruk, atau Alkitab telah menjadi pedoman hidup yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Tema utama kita saat ini adalah Alkitab diilhami Allah menjadi pedoman istimewa hidup orang percaya. Dari 2 Timotius 3 ayat 16, ini merupakan 5 seri khotbah. Alkitab diilhamkan Allah dipastikan menjadi pedoman istimewa hidup orang percaya. Sesi pertama, mari kita lihat 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Teks 2 Timotius merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, seorang anak rohaninya yang dipercaya melayani jemaat di Efesus. Efesus merupakan kota yang menjadi pusat keagamaan dan sekaligus menjadi kota perdagangan yang kaya, terletak di pesisir barat Asia Kecil. Kota Efesus terkenal dengan ilmu gaib, mantra-mantra dan jampi, dan rakyatnya menyembah Dewi Artemis. Paulus sangat serius untuk mengingatkan agar mempelajari dan merenungkan firman Allah, karena pada waktu itu banyak sekali pengajar-pengajar sesat yang menyusup di antara jemaat, sehingga mereka tidak lagi menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup, melainkan lebih menyendengkan telinganya kepada ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Paulus menyatakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Wow, 2 Timotius 4 ayat 3-4 itu menjadi warning bagi kita juga saat ini. Istilah diilhamkan dalam naskah Yunani Theopneustos artinya dinafaskan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, atau dihembuskan nafas Allah. Jadi segala tulisan yang diilhamkan atau dihembuskan oleh Allah adalah firman Allah. Itu bukan sekedar berita, bukan sekedar dongeng, tetapi adalah tulisan yang di dalamnya ada hembusan nafas Allah yang adalah firman Allah. Firman Allah atau Alkitab harus dipakai untuk mengalahkan ajaran-ajaran sesat yang menjadi pedoman hidup dari setiap orang percaya. Jadi firman Allah menjadi kekuatan fondasi hakim dari setiap pengajaran yang terjadi di dunia ini atau yang terlihat di dunia ini. Alkitab sampai kepada kita dengan kewenangan ilahi sepenuhnya, sebab merupakan kebenaran mutlak. Itulah sebabnya menjadi bermanfaat. Segala tulisan
atau setiap tulisan menunjukkan kemungkinan adanya tulisan yang tidak diilhamkan oleh Allah. Tetapi segala tulisan atau setiap tulisan yang diilhamkan Allah dipastikan bermanfaat. Segala tulisan sebagaimana dipakai dalam 2 Timotius 3:16 menunjuk terutama kepada tulisan dalam perjanjian lama. 2 Timotius 3 ayat 15 berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Akan tetapi saudara-saudara, ada petunjuk bahwa ketika Paulus menulis 2 Timotius dan beberapa tulisan perjanjian baru sudah mulai dipandang sebagai kitab suci yang diilhamkan dan berkuasa. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Timotius 5:18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Teks 1 Timotius 5:18 dikutip dari Lukas 10:7. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bagi kita dewasa ini, kata tulisan menunjuk kepada tulisan perjanjian lama maupun perjanjian baru, yaitu Alkitab. Alkitab merupakan berita yang asli dari Allah kepada manusia dan satu-satunya kesaksian yang tidak dapat salah mengenai kegiatan Allah yang menyelamatkan semua manusia. Paulus menegaskan bahwa semua tulisan diilhamkan Allah. Dalam naskah Yunani menggunakan kata theopneustos yang terdiri dari dua kata, theos yang artinya Allah dan pneui yang artinya bernapas. Alkitab itu adalah hidup dan sabda Allah dalam naskah asli. Alkitab tidak ada salahnya. Benar sepenuhnya, dapat dipercayai dan tidak mungkin salah. Hal ini benar bukan hanya ketika Alkitab membicarakan keselamatan, nilai-nilai etika dan moralitas, tetapi juga tanpa salah tentang segala yang dikatakan, termasuk sejarah dan alam semesta. Petrus dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21 dan pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 176 memberikan penguatan. Melalui akan hal tersebut kita mengetahui bahwa firman Allah tidak pernah salah dalam maksudnya. Jadi jelaslah bahwa kitab suci atau Alkitab adalah pernyataan atau penyataan Allah yang disampaikan oleh nabi atau rasul Allah atas dorongan Roh Kudus dan diilhami Allah dan bukan atas keinginan atau kehendak manusia. Yesus Kristus sendiri mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan hingga bagian yang terkecil sekalipun. Matius 5 ayat 18 berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditidakkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menyangkal pengilhaman Allah berarti mengesampingkan kesaksian pokok tentang Yesus Kristus, Roh Kudus dan para rasul. Firman Allah diilhami oleh Roh Allah merupakan ungkapan dari hikmat dan watak Allah. Dengan demikian dapat memberi hikmat dan hidup rohani melalui iman kepada Kristus. Alkitab adalah saksi Allah yang benar dan tidak salah tentang tindakan penyelamatan manusia dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, Alkitab tidak ada bandingannya. Sempurna dan secara khas mengikat. Tidak ada perkataan manusia atau pernyataan lembaga keagamaan yang setara dengan kekuasaan firman Allah. Semua doktrin, tafsiran, interpretasi, penjelasan tradisi harus dinilai dan disahkan oleh perkataan dan pesan firman Allah. Firman Allah harus diterima, dipercayai dan ditaati sebagai kekuasaan terakhir dalam segala hal, baik berhubungan dengan kehidupan dan kesalahan manusia. Alkitab harus dipakai dalam gereja sebagai kekuasaan tertinggi dalam segala hal untuk ajaran peneguran, pembetulan, dan pembinaan dalam kehidupan yang benar.
Ingat baik-baik, kita tidak dapat tunduk kepada ketuhanan Kristus tanpa tunduk kepada Allah dan firman-Nya sebagai kekuasaan tertinggi. Alkitab hanya dapat dimengerti apabila kita mempunyai hubungan yang benar dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuka pikiran kita untuk memahami maknanya dan memberikan kesaksian batinia mengenai kekuasaan. Kita harus menggunakan firman Allah yang diilhami untuk mengalahkan kuasa dosa, iblis, dan dunia dalam kehidupan ini. Alkitab harus dihargai, dijaga oleh semua umat Allah yang memandangnya sebagai satu-satunya kebenaran Allah bagi dunia yang hilang dan menuju kematian kekal. Kita harus memelihara semua doktrinnya dengan setia, mentaati semua ajaran dalam Alkitab, memberitakan berita keselamatan, mempercayakan kepada orang yang dapat dipercaya, dan mempertahankan kepada semua orang yang berusaha untuk memutarbalikkan atau membinasakan kebenaran. Pengilhaman yang tidak ada salahnya berlaku untuk naskah asli saja. Jadi apabila mendapat sesuatu yang tampaknya salah dalam Alkitab, maka kita harus ingat ada 3 kemungkinan berhubungan dengan masalah yang nyata dan bukan berpikir bahwa penulisnya telah melakukan kesalahan. Salinan yang ada dari naskah asli mungkin tepat, tidak tepat seluruhnya. Saya ulangi, ada 3 kemungkinan berhubungan dengan masalah yang nyata dan bukan berpikir bahwa penulisnya telah melakukan kesalahan. Yang pertama, salinan yang ada dari naskah asli mungkin tidak tepat seluruhnya. Terjemahan dewasa ini dari teks Ibrani atau Yunani mungkin salah. Ketiga, pengertian atau penafsiran kita mengenai teks Alkitab mungkin kurang atau salah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kitab suci unggul karena diilhamkan oleh Allah. Itu sebabnya kitab suci itu disebut firman Allah. Kitab suci adalah pengungkapan ilahi yang dapat kita andalkan. Benar-benar sempurna dan tidak dapat salah. Roh yang sama telah mengembuskan akal budi ke dalam diri kita. Juga mengembuskan pengungkapan atau pewahyuan di antara kita. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Tuhan, atas nama Allah. 2 Petrus 1:21. Nabi-nabi, para rasul tidak berbicara dari diri mereka sendiri, tetapi hal-hal yang mereka terima dari Tuhan, itulah yang mereka sampaikan kepada kita. Kitab suci diberikan melalui pengilhaman Allah. Tampak dari kebesaran gayanya, yaitu kebenaran, kemurnian, dan keagungan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Pengilhaman Allah juga tampak dari keselarasan, dari bagian-bagiannya. Dari kuasa dan pengaruhnya atas akal budi, banyak orang bertobat olehnya. Dari penggenapan banyak nubuatan yang berkaitan dengan hal-hal yang melampaui batas ramalan manusia. Banyak mujizat yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia dan yang dikerjakan sebagai bukti untuk menunjukkan bahwa mujizat-mujizat itu berasal dari Allah. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ibrani 2 ayat yang keempat. Umat Allah ini berkati Tuhan. Alkitab diilhami oleh Roh Kudus sehingga tidak pernah salah dalam artian naskah asli dan maksudnya. Berwibawa, sangat berotoritas untuk kepentingan hidup manusia. Tuhan Yesus memberkati.